Perseteruan Jessica Iskandar dengan Stefanus Budianto alias Steven, mantan rekan bisnisnya, memasuki babak baru. Jedar dan Vincent Verhaak, suaminya, yang digugat Steven atas dugaan perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan material 50 miliar rupiah, sedianya harus menjalani drama persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin siang. Sayangnya dalam sidang beragendakan pembuktian dari tergugat, Jedar yang menjadi tergugat 1 dan Vincent sebagai tergugat 2 kompak tidak hadir di persidangan. Padahal momen itu menjadi kesempatan Jedar dan Vincent untuk membuktikan bahwa gugatan Steven mengada-ada sesuai dengan tudingan mereka. Lantas apa yang membuat Jedar dan Steven berhalangan hadir? Benarkah mereka tidak siap membeberkan bukti-bukti valid yang menunjukkan bahwa mereka sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum? Saksinya berapa kali persidangan? 2 kali. Terus ada berapa orang saksi? 2 itu aja. Sudah, berarti untuk kesempatan selanjutnya ke terduga. Ya, 1 dan terduga 2. Itu tanggal 15-nya ya. Nah, setelah tanggal 16 kalau saya mau mengajukan bukti suara lagi atau bukti saksi lagi, nanti kita akhirkan kemudian. Ya, jadi sidang hari ini penundaan. Tadi kami sudah menghadirkan bukti surat, tetapi majelis hakim minta dipisah karena tergugat 1 tergugatnya ada 2 orang, yaitu Bu Jessica dan juga Pak Vincent. Jadi minggu depan adalah penyempurnaan dari bukti kita, bukti surat, juga termasuk saksi dari pihak si penggugat. Saksi dari pihak Steven akan dihadirkan dan kita akan memeriksa saksi yang akan dihadirkan tersebut. Pada persidangan perdata kali ini tetap masih sesuai prosedur, ya kan? Sebagaimana apabila kemarin ada pembuktian dari pihak penggugat, sekarang ini adalah pembuktian dari pihak kami. Nah, nanti saksi dari pihak lawan tadi disepakati juga 2 minggu kemudian nanti saksi dari pihak Jedar dan juga Vincent. Dan kami akan menyiapkan itu semua. Dari kami jelas sangat kecewa terkait agenda hari ini, yang mana kami coba aminkan kalau memang agenda ini bisa dibuktikan oleh T1, T2 dengan draftnya yang terpisah, itu bagus ya. Jadi kita lanjut nanti ke saksi dari pihak kami kan gitu, khususnya penggugat kan gitu. Cuman karena dari pihak sana pada saat ini mengajukan alat bukti yang sama ya, juga disatukan dari T1, T2-nya. Nah, ini kami sayangkan gitu loh. Jadi ya kami ya gimana ya? Jadi sangat ini buat kami gitu loh. Menghambat dan menunda-nunda waktu yang memang sudah dijalankan atau memang diagendakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan khususnya kan itu. Meski tidak pernah hadir di persidangan, Steven yang kabarnya berada di luar negeri melancarkan strategi hukum yang bikin Jedar dan Vincent kewalahan. Faktanya, gugatan perbuatan melawan hukum yang dilayangkan Steven lebih dulu diproses dan naik sidang ketimbang laporan dugaan kasus penipuan dan penggelapan yang dilayangkan Jedar. Alih-alih rugi 9,8 miliar pasca berbisnis rental mobil dengan Steven, Jedar justru terancam bangkrut lantaran digugat Steven 50 miliar. Akan tetapi, setelah berembuk dengan keluarga dan tim kuasa hukumnya, Jedar dan Steven melayangkan gugatan balik terhadap Steven dengan gugatan material senilai 60 miliar. Lantas, bagaimana perhitungan nilai gugatan material Jedar dan Vincent hingga keluar angka 60 miliar yang notabene lebih besar dari gugatan Steven? Sampai saat ini pun klien kami, Bu Jedar dan juga Pak Vincent masih memperjuangkan keadilan dan hak hukum bagi dia. Baik itu terhadap proses perdata maupun proses pidana laporan yang dia telah masukkan di Polda Metro. Dan itu pun yang akan terus kita kawal. Yang pasti dia masih optimis lah terhadap proses hukum yang dia lalui ini akan memberikan hasil yang terbaik buat dia begitu. Sehat ya. Lagi di Bali. Kemungkinan minggu depan akan hadir secara langsung. Datang ke PN Jaksel secara langsung karena kan ada pemeriksaan saksi dari penggugat ya. Masalah pembuktian ya yang harus dipisah itu nggak bisa digabungkan kan, walaupun dengan perkara yang sama. Dan ini yang jadi sangat buat kami kok begini gitu loh. Seorang pengacara kok nggak ngerti gitu loh terkait masalah beracara ya hukum perdatanya. Ya, bagi kubu Steven, gugatan Jedar dan Vincent lemah secara hukum tidak disertai bukti akurat. Pasalnya menurut kubu Steven, kerugian yang diklaim pihak Jedar terkait bisnis rental mobil bukanlah tanggung jawab Steven sepenuhnya. Itu sebabnya kubu Steven tidak terima ketika di acara preskon yang digelar Juni 2022 lalu, Jedar dan Vincent menyebut Steven sebagai penipu, padahal kliennya belum ditetapkan sebagai tersangka atas laporan Jedar.
Tapi benarkah kubu Steven masih membuka peluang mediasi di luar persidangan andai pihak Jeddah dan Steven mau melakukan win-win solution yang tidak merugikan kedua belah pihak? Di sini azas praduga tak bersalah. Ya, sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ya atau ingkrah ya. Nah ini coba kita sampaikan, nggak bisa orang menuduh-nuduh sembarangan tanpa ada bukti ya. Dan juga dia menyampaikan secara frontal pada saat itu ya di press con-nya pada tanggal 14 Juli 2022. Kami masih ada mengupayakan ya perdamaian, mengupayakan ruang untuk mediasi lagi supaya masalahnya juga jangan sampai berlarut-larut. Nah ini kita coba sampaikan juga pada siang hari ini ya. Nah ini coba nanti bagaimana ya kan terkait masalah ini, yang penting kami tetap mengupayakan perdamaian. Ya sampai saat ini karena belum ada penawaran perdamaian berupa pengembalian ganti kerugian kepada Bu Jeddah dan juga Pak Vincent, maka ya kami anggap belum ada itikat baik dalam melakukan perdamaian tersebut. Di Polda Jatim, hari ini Kamis jam 8 pagi, Vena Melinda dijadwalkan kembali menjalani pemeriksaan. Ibunda Verrel Bramasta dan Atala Naufal itu dampingi kuasa hukumnya, Hotman Paris Hutapea. Hotman yang sesumbar bakal memenangkan kasus KDRT hingga Ferry divonis bersalah dan diganjar hukuman semaksimal mungkin itu, mempertanyakan manuver hukum yang dilancarkan kubu Ferry yang terkesan tidak fair. Pasalnya, sehari sebelumnya, Jeffrey Situmorang, kuasa hukum Ferry yang mendatangi Polda Jatim, terkesan mendesak tim penyidik agar menyerahkan hasil visum berkaitan tulang hidung Vena yang diduga retak atau patah. Ya, kondisi Pak Ferry sendiri sampai hari ini dalam keadaan yang baik ya. Tapi sekali lagi tetap dengan kondisi yang sama secara psikologis, masih dalam kesedihan yang mendalam. Ada beberapa tekanan yang dia masih pikirkan begitu loh. Karena sekali lagi harapan dari Pak Ferry adalah bagaimana dia bisa bertemu dengan Ibu V dan bagaimana bisa duduk bersama untuk menuangkan masing-masing keinginan. Makanya kita sedang menunggu begitu loh. Menunggu hari Kamis ini apakah dimungkinkan, apakah ada keinginan untuk menjalin pertemuan itu. Nah itu nanti tergantung daripada Ibu V sendiri. Andai kata bisa diupayakan perdamaian, maka itu yang akan menjadi fokus kami. Tapi kalaupun tidak, kami juga sudah persiapan untuk strategi bagaimana pembelaan kami nantinya kepada Pak Ferry begitu. Jam 9 pagi di Polda Jawa Timur, di mana Vena akan memberikan keterangan tambahan dan bukti-bukti tentang KDRT dan juga bukti-bukti dalam sejarah hidup yang dia tahu tentang suaminya. Nah, berkaitan dengan kekerasan fisik, sekali lagi, pada waktu itu saya sudah memberikan keterangan atau statement. Kalau benar, sekali lagi ya, kalau benar tulang hidungnya patah dan itu bisa dibuktikan, saya kan siap mundurkan diri. Tapi kalau itu tidak benar terkait dengan tulang hidungnya patah, ya saya berharap bahwa pasal yang diterapkan itu adalah pasal 44 ayat 4 Undang-Undang PKDRT kan begitu. Kenapa kok saya mengatakan pasal 44 ayat 4? Yang pertama sekali lagi, kekerasan yang tidak menyebabkan penyakit. Yang kedua, kekerasan yang tidak menghalangi mata pencarian. Yang ketiga, kekerasan yang tidak menghalangi kegiatan sehari-hari itu dapat dikenakan pasal 44 ayat 4. Jika tidak luka serius di tulang hidung Vena, kuasa hukum Ferry mendesak agar kliennya dikenakan pasal percobaan KDRT yang ancaman hukumannya lebih ringan dan Ferry tidak harus ditahan. Selain terkesan berani mendikte kinerja tim penyidik, kuasa hukum Ferry juga tak sungkan menebar ancaman kepada kubu Vena. Jika Vena tidak mencabut laporan dan tidak ingin cerai secara baik-baik, maka Jeffrey akan membocorkan kasus hukum di Bogor yang selama ini ditutup-tutupi pihak Vena. Sudah bukan rahasia lagi, Ferry sebagai ayah sambung Atala, kabarnya rela pasang badan dan menjadi penjamin anak sambungnya itu saat Atala tersandung kasus membawa lari anak di bawah umur. Atala yang saat itu dituding orang tua Shannon Wong sebagai biang kerok yang membuat selebgram berwajah oriental itu membangkang nasihat orang tua hingga nekat kabur dari rumah.
Kasus di Bogor yang sempat viral pada awal Maret 2022 itu memang akhirnya menguap begitu saja setelah Ferry campur tangan. Tapi mengapa kuasa hukum keluarga Ferry, Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahat terkesan berseberangan dengan Ferry Situmorang? Benarkah Sunan dan Agustinus yang membela adik-adik Ferry tidak setuju jika kasus Bogor dijadikan Jeffrey sebagai tameng untuk menghadapi laporan KDRT Vena? Terus mengenai fitnahan bahwa seolah-olah Vena punya kasus di Bogor, bohong total. Anda akan terkejut. Vena tidak punya kasus apapun di Bogor. Kalau sampai ada orang yang tidak bertanggung jawab mengait-kaitkan kasus anak yang sudah SP3, kasus anak yang sudah SP3, ya, dikait-kaitan dengan kasusnya Vena sama suaminya, sangat tidak relevan. Kuasa hukum dari Mbak Vena, ada beberapa postingan beliau yang menyampaikan bahwa kami ini istilahnya mengancam, kami menggertak soal kasus Bogor. Perlu diluruskan bahwa saya tim kuasa hukumnya keluarga dan keluarga pun nggak tahu menahu soal apa yang dimaksud oleh beliau terkait dengan kasus Bogor. Pak Ferry saat ini tidak mau kasusnya ini menjadi berita-berita yang semakin liar. Ada keberatan-keberatan dari Pak Ferry itu sendiri, begitu loh. Makanya kalau ini berita semakin liar, apa salahnya kalau Pak Ferry itu melakukan pembelaan terkait dengan dirinya sendiri, terkait apa yang pernah dia alami, kan begitu. Yang kita sampaikan ini kan fakta, bahwa Pak Ferry pernah mengalami itu, gitu loh. Pernah tahu ada peristiwa itu, pernah tahu ada kejadian itu. Itulah yang Pak Ferry akan sampaikan kalau memang nanti beritanya semakin liar. Sebagai upaya apa? Sebagai upaya pembelaan diri. Ya, aku cuma bisa bilang soal Bogor itu kan dari tahun lalu ya masalahnya. Dan aku dengan pihak keluarga Shannon itu hubungannya udah baik-baik aja dan juga masih komunikasi. Dan dimana hubungannya itu nggak ada, dimana ya kasus itu nggak ada hubungannya sama kasus aborsi. Jadi ya lucu aja ngeliatnya mereka ngebawa itu kan pihak. Sesuatu hal yang katanya aib, padahal ini sudah case close dan bukan aib, tapi digembar-gemborkan dari pihak yang berseberangan agar supaya Mbak Vena mencabut laporan. Dan kalau misalnya mau ditakut-takutin untuk bergening poin mencabut laporan, Nyai di sini bisa memastikan Mbak Vena nggak akan mencabut laporan. Kabar perpecahan dalam tim kuasa hukum Ferry plus sesumbar Hotman Paris yang memenaskan Jeffrey Situmorang sedikit banyak mengganggu recovery psikis Vena. Luka fisik yang dialami Vena mungkin saja sudah tidak menyisakan rasa sakit, namun psikisnya masih terguncang atas KDRT yang diduga dilakukan Ferry. Kemarin Roro Fitria dan tim psikolog yang mendatangi kediaman Vena untuk melakukan terapi kejiwaan mengatakan bahwa kondisi psikis Vena masih memprihatinkan. None Jakarta 1992 itu masih trauma pada bentakan dan sikap kasar Ferry. Mbak Vena sedianya bisa step by step merilis semua rasa trauma dan depresi itu. Namun beberapa terakhir ini malah dipicu lagi triggernya dengan kembali mengenang trauma-trauma dan ada beberapa ancaman-ancaman, dan kita kan perlu kita prioritaskan adalah main case di sini adalah KDRT Mbak Vena, tanpa perlu dipush lagi untuk dari psikisnya. Jadi yang pribadi sangat menyayangkan, dan tadi Mbak Vena juga sangat tidak terima, sangat sedih. Ini memang ada depresinya cukup berat ya. Terus pastinya dia punya rasa bersalah sama dirinya sendiri juga, sama keluarganya, kenapa ini bisa sampai terjadi sama dirinya Mbak Vena. Punya kecemasan yang tinggi, apalagi karena kejadian ini. Dan ternyata kemarin waktu yang pertama kita kesana sebenarnya udah mulai agak lebih stabil ya, mulai agak lebih stabil. Tapi kita juga baru tahu tadi ternyata ada mendapatkan ancaman ya, dan itu mempengaruhi lagi karena memang
kecemasannya ini cukup tinggi, udah merasa gelisah, terus pola tidurnya juga sempat terganggu, mengalami kejadian yang traumatis, dan kalau misalnya dia tiba-tiba lagi ingat sama kejadian ini, ya dia jadi stresnya muncul lagi, sakit kepala, di fisiknya juga muncul lagi gitu, jantung berdebar tadi juga ada ya dok ya, tapi sudah banyak berkurang sih. Tentang gugatan cerai yang kabarnya batal dilayangkan lantaran Vena positif hamil dibantah oleh dokter yang merawat Vena. Sementara Vero dan Atala yang coba diwawancarai wartawan, petang kemarin enggan menjawab isu hamil yang menerpa ibunda mereka. Kan dokter sudah memeriksa Mbak Vena karena ada berita yang beredar bahwa Mbak Vena sedang mengandung 3 bulan. Itu benar nggak sih dok? Tidak. Jadi tidak benar. Tidak. Tidak. Mundur. Kasih jalan dulu, kasih jalan. Mamiku katanya sih mau mencoba komunikasi, pas dilihat ternyata katanya sudah diblok sama mamanya Kak Vena. Saya pun diblok. Kita semua, Kalau aku nggak diblok sama siapa? Sama papanya Vena. Tapi saya juga belum lihat untuk yang di HP saya apakah saya diblok atau enggak sama Venanya. Saya belum lihat. Persoalannya sudah merembet ke privasi keluarga. Ini masalahnya. Makanya kenapa kalau kita bilang DS itu memperkeruh sana? Iya, karena keluarga sudah dibully habis-habisan. Sampai ibu ya, sampai tertekan dan sakit karena urusan ini. Alhamdulillah sekarang mama udah bisa ketemu ini juga, udah ketemu dengan terapis, bisa membantu kalian juga kan, jadi ada lebih banyak. Tapi kenapa akan berpisah? Ya pasti berpisah, soalnya mama emang nggak rencanain untuk berpisah sama Om Ferry, saya nggak tahu ya. Berarti sudah